Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Hansen dari Prodi BPKN semester 1. Di sini saya akan menelaah materi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA dari kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku. Hukum dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pasal 27 Undang-Undang NRI tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, lalu pembahasannya adalah konsepsi perlindungan hukum. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Kondisi ini mendorong pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum berarti pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai manusia. Lalu perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya menjamin adanya kepastian hukum agar hak-hak warga negara tidak dilanggar. Jaminan atas hak-hak warga negara tidak bisa diperoleh sekedar janji lisan oleh pemerintah. Nah, lalu ada pembahasan bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut teori dari Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Nah, apa sih perlindungan hukum secara preventif? Yaitu perlindungan hukum secara preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Pada perlindungan hukum secara preventif, subjek hukum mempunyai kesempatan mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan hasil akhir. Lalu perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif merupakan sikap tegas pemerintah atas pelanggaran yang telah terjadi. Pada perlindungan hukum secara represif, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Perlindungan ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum secara represif dapat berupa hukuman penjara, denda, dan hukum tambahan lainnya. Lalu ada unsur-unsur dan tujuan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Lalu perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa. Perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Lalu pembahasan yang kedua, konsepsi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
Menurut Munir Fuadi menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kebahagiaan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kebahagiaan masyarakat. Penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik bagi masyarakat. Nah, lalu yang pembahasan selanjutnya ada problema pada pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian cukup terhadap terlaksananya peraturan yang dibuat. Pembuatan peraturan perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi bahwa aturan yang dibuat dengan sendirinya dapat dijalankan. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan harus dibuat secara realistis. Lalu yang selanjutnya, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan. Masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar terhindar dari hukuman. Keadilan sebagai kemenangan akan mudah didapatkan masyarakat apabila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap. Maraknya praktik suap demi mendapatkan kemenangan mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lalu selanjutnya, uang mewarnai penegakan hukum. Pada tingkat penyelidikan perkara, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap kelanjutan proses penuntutan umum. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan yang akan dikenakan. Nah, lalu penegakan hukum yang berkualitas tidak akan terwujud apabila pelanggaran hukum masih marak terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur sebagai berikut, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Lalu selanjutnya ada kemanfaatan hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai pelaksanaan hukum menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang hakim dalam menerapkan hukum hendaknya mempertimbangkan hasil putusan yang bermanfaat bagi semua pihak. Lalu selanjutnya ada keadilan hukum. Keadilan merupakan tujuan utama dari kepastian hukum. Keadilan tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilandasi dengan kejujuran dan kebenaran. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu hukum, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.